Hey, drop. Oke, selamat datang di podcast Mata Persib, podcast yang akan membahas Persib secara lebih menukik. Review match antara Persib Bandung melawan Bayangkara FC dalam lanjutan pekan ke-15 BRI Super League yang dimenangkan oleh Persib dengan skor 2-0. Baiklah, jadi pekan ini adalah pekan di mana Persib resmi mengkudeta Persija Jakarta di posisi runner-up klasemen menyusul kekalahan Persija atas Semen Padang kemarin ya dengan skor 1-0. Pertandingan yang penuh kontroversi juga itu lawan Semen Padang yang ya pasca pertandingannya banyak ramai dibahas terkait keputusan wasit. Nah, tapi kita di sini akan fokus untuk review match melawan Bayangkara kemarin. Jadi perlu diketahui kalau match ini adalah match pekan ke-15, tetapi saat ini di klasemen sendiri semua klub baru bermain 14 kali karena sekedar mengingatkan saja bahwa ada satu pekan yang ditunda di Oktober lalu, pekan ke-8 kalau nggak salah, yang mana waktu itu ditunda karena fokus timnas gitu ya. Jadi dan pekan ke-8 itu baru akan dimainkan setelah ini, setelah pekan ke-15 ini. Jadi secara match semua klub sudah memulai dengan jumlah match yang sama dan menyisakan 3 pertandingan lagi gitu untuk sebelum terakhir di paruh musim nanti untuk Persib sendiri akan menutup paruh musim dengan melawan Persija Jakarta seperti itu. Oke. Match lawan Bayangkara 2-0, kemenangan yang solid lewat permainan yang memang enak untuk ditonton. Tidak banyak masalah atau catatan-catatan buruk lah ya dalam pertandingan kemarin. Saya rasa juga kita semua bobotoh menikmati pertandingannya kemarin, menikmati penampilan tim maupun individu gitu yang memang kemarin rata pada bermain bagus gitu melawan Bayangkara FC seperti itu. Jadi sorry. Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa juga untuk di-follow sosial media @matapersib dan jangan lupa juga untuk di-subscribe channel YouTube Mata Persib dan kita juga aktif diskusi di kolom komentar maupun di Instagram atau sosial media kami ya. Jadi jangan lupa untuk di-follow dan support untuk subscribe channel ini. Seperti itu. Oke. Melawan Bayangkara kemarin memang secara line up ini kita tidak tampil full tim menyusul cederanya Mark Klok yang memang diistirahatkan di pertandingan ini, dan untuk pertandingan ini pun regulasi U23 sudah diberlakukan kembali setelah kiprah Indonesia di SEA Games sudah selesai dan Kakang Rudianto serta Roby Darwis itu sudah kembali ke tim. Jadi Persib menampilkan formasi seperti biasa di 4-3-3 dengan Teja Paku Alam di kiper, Patricio Matikardi di back, dan dengan Federico Barba pairingnya. Ini pairing utama kita nih, pairing paling solid yang memang di pertandingan sebelumnya juga udah sering dibahas. Beberapa pairing dari center back kita yang memang Barba dan Matikardi ini yang selalu tampil solid gitu dibandingkan dengan Julio atau Matikardi. Lalu Kakang Rudianto yaitu tadi sudah kembali di posisi fullback kanan mengisi slot U23 juga, dan di back kiri ini Alfeandra Dewangga sudah tampil di sejak menit pertama sebagai starter gitu. Ini Mas Dewo menjadi starter di pertandingan ini, dan Eliano Reinders yang biasanya mengisi posisi di fullback kiri menjadi tampil di lini tengah bersama dengan Luciano Goicoechea dan Tom Hale. Nah, ini juga memang awalnya ketika melihat line up seperti ini kita juga banyak yang menerka-nerka ya posisi Eliano ini ditaruh di mana gitu. Apakah Eliano yang di fullback kiri atau Dewangga yang di DM, itu banyak yang ya, seru lah gitu untuk tebak-tebakannya waktu 1 jam sebelum pertandingan dimulai gitu. Tapi ketika bermain kita melihat bahwa Eliano ternyata dioperasikan di lini tengah sebagai central midfielder. Nah, nanti kita bahas lebih dalam perannya ya. Nah, sementara untuk trio di lini depan itu Ramon dipercayakan untuk menjadi starter di posisi central forward, lalu Berguinho di posisi sayap kiri dan William Barros di posisi sayap kanan. Jadi ini pemain yang kemarin lawan Malut kalah diistirahatkan ya udah mulai ditampilkan lagi ya, Barros, Barba tuh. Jadi udah walaupun tadi tanpa Klok tapi tetap ini adalah tim yang kuat gitu karena kita juga punya kedalaman squad yang bagus gitu. Jadi selain tadi Klok tidak tampil, ini Beckham Putra juga dicadangkan sehingga Persib memilih Federico Barba menjadi kapten untuk pertama kalinya di pertandingan ini. Debut Federico Barba sebagai kapten, yang mana kita tahu juga dia back yang berpengalaman dan punya leadership yang oke. Ya punya leadership material lah di tim ini gitu. Selain ya tadi Beckham sebagai pituin kan sedang tidak dimainkan, Mark Klok juga cedera, dan ya mungkin ada pilihan lain Bang Jupe, tapi Bang Jupe juga kan nggak dimainkan juga gitu. Memang udah nggak banyak diberi peran sebagai pemain, lebih ke asisten coach gitu di bench itu. Oke. Nah,
Melawan Bayangkara FC asuhan Paul Munster yang memang comeback, Persib langsung tancap gas di babak pertama gitu. Bayangkara FC sendiri tidak terlihat inisiatif untuk bermain terbuka maupun bermain agresif. Jadi benar-benar seperti banyak menunggu, wait and see lah ya gitu, slow melihat bagaimana Persib inisiatif serangannya seperti apa dan mungkin sesekali ingin melancarkan serangan balik gitu. Karena mereka juga di sini tampil dengan formasi 3 back ya. Jadi secara posisi bertahan itu mereka seperti tampil dengan 3 back, yaitu Ferrari, Sadiki, dan Putu Gede itu jadi agak masuk ke center back gitu untuk menambah jumlah di lini belakang. Jadi coba tampil rapat gitu, dan di lini depan itu menyisakan satu atau dua pemain mereka, baik itu Illich maupun si Sadat itu. Jadi sering terlihat seperti memasang struktur 5-1-2-2 gitu. Jadi si benar kan 5-1-2-2, 6-8-10 gitu, sering seperti memasang 5-1-2-2 strukturnya itu. Jadi agak bolong di sayap dan di tengah juga seperti kurang orang. Jadi memang Bayangkara terlihat memang fokus untuk menutup jalur passing Persib gitu, inisiatif itu. Tidak banyak pressing yang dilakukan secara agresif. Persib bebas untuk pegang bola dengan nyaman, tidak terlalu dirap lah gitu ya, dipres dengan kenceng, jadinya enak untuk mengalirkan bola di lini tengah gitu. Dan dengan struktur yang seperti itu malah Persib jadi punya banyak opsi untuk bisa switch ball ke kanan maupun ke kiri gitu, karena ya itu tadi struktur kayak gitu bikin jarak antar lini mereka juga secara tidak sadar ya jadi bisa dieksploitasi oleh Persib gitu, oleh lini tengah Persib. Nah ini menyambung bahasan yang tadi lini tengah, di mana tiga trio lini tengah kita ini ditempatkan oleh Tom Haye, Luciano Goicoechea, Lucho, dan Eliano Renders. Nah ini perannya ternyata juga saling bergantian. Ketiga pemain ini tidak ada satu peran yang saklek, misal Lucho jadi DM nomor 6, Haye 8, dan Eliano 10 gitu. Karena yang kita tahu juga Eliano ini pernah ditampilkan di nomor 10 sebagai attacking midfielder di Patrick Kluivert ya, di timnas yang waktu kemarin asuhan Patrick Kluivert, waktu uji coba pernah itu dipasang Eliano di posisi nomor 10 dan memang tampil oke juga. Nah, tapi ternyata di pertandingan kemarin, ketiga pemain ini benar-benar melakukan perannya bergantian. Ada beberapa momen di mana Eliano justru menjadi pemain tengah yang posisinya lebih dalam, menjemput bola dari Barba maupun Matricardi gitu. Tapi di beberapa momen lain itu gantian. Jadi Lucho yang di nomor 6, Lucho yang menjemput bola gitu, Eliano yang agak maju, dan Tom Haye yang lebih advance lagi sampai masuk ke kotak penalti lawan. Tapi juga ada juga momen yang terlihat bahwa Haye yang menjemput bola ke dalam dan giliran Lucho yang masuk ke kotak penalti atau posisinya lebih advance gitu, agak ke depan, dan Eliano yang box to box maju mundur untuk menyeimbangkan balance di lini tengah Persib gitu. Dan ini sangat cair, pergantian posisinya itu tidak ketabrakan gitu, tidak saling nabrak, tidak bentrok juga. Dan di sini terlihat kalau sorry, heat mapnya Eliano juga memang ada di mana-mana, tetapi merah banget ya ke sebelah kanan gitu. Ini heat map data dari SofaScore gitu. Sementara untuk Luciano Goicoechea sendiri ini lebih di tengah heat mapnya itu banyaknya. Jadi ya itu mungkin dia lebih sering yang tadi memainkan peran sebagai nomor 6 untuk menjemput bola. Tapi Eliano juga ada gitu heat map yang dia menjemput bola sampai ke belakang. Sementara untuk Tom Haye sendiri ya lebih sering banyak masuk ke kotak penalti gitu. Tetapi tetap sama heat map ke belakangnya juga ada. Makanya kenapa jadinya ketiga pemain ini benar-benar menjadi lini tengah yang sangat dinamis. Dan Persib dengan tiga pemain ini kan jadi bisa dibilang pertandingan pertama di mana Persib melakukan Bojan memasang tiga pemain ini di lini tengah, dan ini permainan yang cukup cair gitu yang ditampilkan oleh mereka bertiga tanpa sedikit pun perannya tumpang tindih atau bentrok gitu. Secara heat map pun ya terlihat mereka ada di mana-mana, bisa saling mengisi gitu. Itu enaknya ketika Eliano yang ditempatkan di sini. Dan secara statistik defensive contribution di antara ketiga pemain ini juga balance, walaupun memang Lucho yang lebih banyak melakukan defensive contribution dibandingkan dengan Haye dan Eliano. Tapi Haye dan Eliano juga punya defensive contribution gitu, yang dia melakukan recovery, melakukan intercept dan clearance juga. Ini yang menandakan bahwa ya meskipun Tom Haye atau Eliano kelebihannya ada di penyerangan, ya Bojan menginstruksikan juga untuk tidak lupa membantu pertahanan, yang mana kita jadi punya midfield yang punya peran lengkap, semuanya bisa dilakukan gitu. Dan jadinya
lahirlah lini tengah yang balance seperti itu. Ini yang bikin kemarin Bayangkara itu kalah di lini tengah. Udah mana strukturnya yang tadi ya 5 terlihatnya itu di lini tengah tuh 5-1-2-2, di lini tengah kalah jumlah, ditambah mereka juga tidak melakukan pressing agresif terhadap lini tengah Persib, makanya trio Lucho, Haye dan Eliano bebas bergerak untuk melakukan sirkulasi bola kemanapun mereka mau gitu, baik itu ke sisinya Berbinho maupun ke sisinya William Barros seperti itu. Dan ini pun menyambung dengan garis pertahanan yang semakin babak pertama berjalan itu semakin ditingkatkan sama Persib. Jadi garis pertahanan itu semakin dibuat tinggi karena Persib tahu kalau Bayangkara tidak melakukan pressing. Ini terlihat dari gol pertama Ramon Tangki. Gitu. Walaupun sebelum gol pertama itu juga udah ada beberapa peluang emas dari Ramon yang memang berhasil di-save sama Akil Safik yang tampil gemilang pada malam ini. Nah, gol pertama Ramon sendiri itu terjadi dari fase build up Persib yang garis pertahanannya menjadi sangat tinggi sampai ke setengah lapang. Di situ kita lihat bahwa Matri Cardi maju sampai ke setengah lapang gitu, dan kalau nggak salah ya Matri Cardinya ini sejajar di situnya tuh sama Tom Haye gitu. Memang itu yang tadi dibilang, Tom Haye lagi bergantian, dia yang agak ke dalam, Lucho dan Eliano yang agak maju ke depan. Nah, tetapi di sini ada kejelian dari Patricio Matri untuk melakukan truk pass kepada Ramon Tangki yang mencari ruang gitu di kayak mepetin ke backnya si Bayangkara gitu. Dia mencari ruang di belakang backnya Bayangkara sambil coba body charge gitu. Umpannya bagus, nyampe truk passnya ke daerah yang memang enak untuk dimanfaatkan. Ramon langsung di situ melakukan syuting pelan tapi terarah ke ujung gawang kanannya si Akil Safik yang nggak kebendung gitu. Tendangannya nggak keras tapi terarah dan tidak terjangkau oleh Akil Safik. Nah, ini 1-0 untuk Persib. Ya berasal hanya dari satu passing yang dilakukan oleh Patricio Matri-Cardi gitu. Nah, jadi itu berawal dari ya tadi garis pertahanan coba ditingkatkan menjadi tinggi lalu mengirimkan truk pass lewat kejelian dari Matri-Cardi. Seperti itu. Nah, setelah itu Persib bermain semakin cair, peluang juga semakin banyak tercipta, dan memang Ramon menjadi outlet serangan utama atau target man di kotak penalti. Ya Ramon unggul banget di segi duel udara gitu. Jadi memang pemain-pemain Persib terutama Tom Haye ini sudah paham bola-bola yang memang menjadi keunggulan Ramon Tangki itu seperti apa gitu. Makanya dikasih mulu bola-bola atas gitu banyak kemarin umpan-umpannya. Cuman ada beberapa yang memang mengarah langsung ke Akil, jadi dengan mudah di save oleh Akil, tapi ada juga bola yang sebetulnya udah enak tapi Akil juga ya kemarin sangat tampil baik gitu sehingga bisa ngeblok big chance yang diciptakan oleh Persib seperti itu. Jadi selama babak pertama ya dari Bayangkara pun tidak banyak memberikan ancaman, cukup buntu. Mereka tadi bermain dengan lini tengah, jarak antar lini yang banyak ruang kosong yang berhasil dimanfaatkan oleh Persib. Mereka coba geser gitu untuk ke sayap, tapi di sayap pun sama buntu gitu, baik itu ke sisinya Dewangga maupun ke sisinya Kakang. Dan kemarin juga Kakang tampil solid ya. Kita lihat ada beberapa tackle yang memang dirayakan oleh Kakang, diselebrasikan gitu ya oleh Kakang di sisi kanan, dan Kakang di pertandingan ini juga mencatatkan 6 clearance, 5 kali recovery, dan melakukan 2 tackle seperti itu. Dan dia memenangkan 3 dari 7 ground duels tadi melawan pemain Bayangkara yang dari sisi kirinya mereka, berarti gitu ya. Sisi kirinya Bayangkara tuh ada si pemain asingnya Blazonja dan juga Firza Andika yang memang kita tahu dia fullback yang cukup agresif membantu penyerangan. Tapi Kakang kemarin tampil solid, dan jangan lupa kalau ada William Barros juga yang memang sering banget track back untuk bantu pertahanan gitu. Jadi kemarin tercatat 3 defensive contribution dari seorang William Barros, yaitu berupa clearance dan recovery seperti itu. Dan dia ground duelnya juga bahkan lebih banyak menang daripada Kakang dalam pertahanan gitu ya. Kalau tadi Kakang menang 3 dari 7, kalau William Barros dia memenangkan 5 ground duel dari 10 yang dia lakukan melawan pemain Bayangkara dari sisi tersebut. Seperti itu. Bahkan bisa dibilang ini hit mapnya William Barros ketimbang ada di lini depan, malah lebih banyak di area di depan Kakang sedikit gitu. Nanti kita tampilkan ya untuk si heat map ini di Instagram kita. Jadi jangan lupa untuk
follow juga Instagram @matapersib gitu. Jadi ini di babak pertama enak Persib memainkan kontrol dengan baik, tempo juga cepat, benar-benar dipegang lah gitu untuk dominasinya di lini tengah terutama. Gitu. Nyambung ke babak 2, tidak ada banyak perubahan yang dilakukan oleh Bayangkara. Bayangkara tidak mengubah approach permainannya dengan melakukan pressing, itu enggak. Di babak kedua masih sama seperti babak pertama, sehingga dominasi Persib pun masih berlanjut di babak kedua, bahkan lebih baik lagi gitu, lebih intens lagi di babak kedua itu gitu, sehingga tercipta gol kedua pun ini lewat serangan yang bertubi-tubi dan Bayangkara keteteran gitu. Jadi ini juga dari sundulan Ramon, umpan dari Tom Haye, itu kalau dilihat kembali golnya, itu awalnya kan dari Ramon yang memang sampai menunggu Haye di belakang dia itu lari, terus dia melakukan back heel ketika Haye mendapatkan ruang, itu di sekitar Ramon itu sampai ada 3 pemain Bayangkara, tapi semuanya tuh kayak nonton gitu, jadi nggak ada yang pressing dan tidak ada yang mengcover juga pergerakan Haye di belakang. Padahal itu sebelumnya itu kan adalah percobaan serangan yang gagal, terus Persib counter press dan dapat lagi possession, terus Ramon bisa ngasih bola ke Haye, Haye bebas, dan ketika bola itu di back heel ke Haye pun itu Ramon udah langsung nyari posisi lagi tuh gitu untuk menerima umpan dari Haye. Itu 3 pemain Bayangkara yang tadinya menjaga Ramon pun kayak kebingungan gitu organisasi pertahanannya itu gitu, sehingga Haye pun bisa punya 1 sampai 2 detik untuk berpikir mengirimkan bola yang seperti apa ke Ramon gitu. Jadi itu gol kedua itu juga kayak mudah untuk di finishing gitu. Ditambah selain Haye dan Ramon, itu juga ada peran dari William Barros yang di situ mencari ruang untuk maju, menempel atau mengikat si back dari Bayangkara, sehingga ya Ramon ini bebas gitu. Tadi nyari ruangnya ini bebas, nggak diganggu karena ya udah pada terikat sama si William Barros gitu loh. Jadi memang organisasi pertahanan Bayangkara kemarin buruk gitu, baik itu dari saat transisi counter attack Persib maupun saat Persib build up juga itu buruk gitu. Kendati Persib bermain dengan tempo yang lagi nggak cepet, tapi tetap aja mereka itu keteteran kemarin itu gitu. Sehingga ya gol kedua bisa dilesakan juga dengan mudah lah ya, bisa dibilang gitu, karena ya Ramon sampai tidak terjaga, padahal jumlah pemain Bayangkara di kotak penalti ya ada gitu, nggak yang kurang-kurang banget gitu. Perubahan-perubahan oleh Paul Munster dilakukan dengan mengganti personil ya, mulai dari Ardi Idrus. Kalau Ardi Idrus ini menggantikan Putu Gede yang cedera. Lalu Sani Rizky ini nih yang biasa menjadi momok untuk Persib juga main, tapi baru di menit 80 bareng dengan Ilyas Pasojevic dan Rian Kurnia. Jadi memang seperti ganti personil aja gitu, tetapi mereka tetap ditempatkan di sayap sama gitu. Jadi untuk refreshment aja. Tetapi secara skema tidak ada skema atau pendekatan penyerangan yang diubah dari mereka gitu. Kita tahu kalau dulu tuh Sani Rizky sangat menjadi momok bagi Persib karena ketika dia dapat bola, dapat ruang itu selalu membahayakan lah ya, bisa dibilang lewat kecepatannya, cut inside-nya gitu. Nah kemarin itu nggak terlihat gitu. Ini juga memang terjadi karena fullback kita pun kemarin solid, baik itu dari Dewangga maupun dari Kakang Rudianto. Nah kemarin salah satu keuntungan dari Bayangkara yang banyak ruang atau celah yang terbuka dan mereka tidak pressing, ini baik dari Dewo maupun Kakang beberapa kali juga invert ya posisinya ke tengah gitu, membantu menambah jumlah di tengah sehingga Persib semakin balance, dan itu fungsinya salah satunya yang saya lihat adalah untuk melakukan counter press. Jadi ketika serangan gagal dari Bayangkara dapat bola, itu bisa direbut lagi dengan mudah gitu, karena di situ kita menang jumlah, atau yang memang Kakang juga mengantisipasi untuk terjadinya serangan balik. Kakang maupun Dewa itu beberapa kali terlihat di half space mereka masing-masing, baik di half space kiri maupun half space kanan. Nah di golnya yang Ramon pertama pun tadi kalau nggak salah ya, Kakang terlihat tuh di tengah gitu. Coba deh diputar lagi nanti ya golnya Ramon yang pertama saat Matrikal dikirim terlepas, itu Kakang tuh bukan di sayap kanan gitu, bukan di area fullback kanan di mana dia overlap, tapi dia malah underlap ke half space gitu. Jadi ya mungkin ini juga instruksi dari Bojan, baik itu Dewangga maupun Kakang ini sesekali underlap ke half space-nya masing-masing seperti itu. Nah untuk Dewangga sendiri ketika membantu penyerangan baik dengan overlap maupun underlap,
itu outputnya adalah untuk memberikan crossing. Tapi crossing yang dilakukan Dewangga kemarin belum ada yang oke ya. Jadi ini memang harus ditingkatkan lagi lah ya untuk crossingnya itu ada yang kejauhan gitu kan. Jadi ya belum bisa mengancam lah ya si crossing yang dari 3 crossing yang dia lakukan itu hanya satu yang akurat gitu sih yang tercatat di statistik seperti itu. Oke, itu mungkin ya untuk review secara menyeluruhnya. Paling yang kita bisa bahas lagi itu yaitu Eliano ya, ini benar-benar menjadi mencuri perhatian karena dia tiba-tiba menjadi opsi di lini tengah dan tampil dengan baik gitu. Di preskon pun sampai menjadi pertanyaan oleh wartawan gitu bahwa Eliano ini nggak bisanya posisi apa gitu, kok bisa dipasang di lini tengah juga bisa tampil bagus, dan Bojan bercanda kalau ya Bojan Eliano cuma nggak bisa posisi kiper gitu loh. Itu artinya berarti Bojan pun kan memuji kalau Eliano ditempatkan di mana aja juga bisa perform dengan baik gitu. Jadi ya di Persib Eliano Renders sudah tampil di posisi fullback kiri, fullback kanan, lalu di posisi DM. Di pertandingan ini bahkan 3 sekaligus ya, DM, CM, AM itu kan tadi udah disebutkan perannya bergantian. Sayap kanan, sayap kiri juga sudah. Jadi yang belum itu cuma tinggal kiper, center back, sama striker. Itu 3 posisi itu aja yang belum. Sehingga Eliano Renders bisa dibilang menjadi salah satu bergen atau pembelian yang baik untuk Persib musim ini karena ini menjadi kartu asnya Bojan untuk bisa taktik apapun itu tuh adjustnya enak gitu ketika Eliano yang bermain di situ. Gitu. Oke, mungkin sisanya untuk statistik ya, statistik pertandingan secara menyeluruh aja. Jadi Persib di sini tadi menang 2-0, tetapi Persib punya expected goals sebanyak 3,8. Itu artinya sebetulnya Persib bisa mencetak lebih dari 2 gol gitu. Minimal 3, dan ini dari 3,8 ini mendekati 4 ya. Atau ya 4 gol tadi gitulah ya, minimal bisa mencetak 4 gol di pertandingan ini karena memang peluangnya banyak gitu. Dengan total shot 19 di mana on targetnya Persib ini 9 gitu. Dari 19 total shot yang dilesakan, 9 yang on target. Nah, cuman tadi kan udah dibilang Akil Safik ini juga penyelamatannya bagus, tampil cemerlang malam ini sehingga dia mencatatkan 4 save krusial dari total shot on target Persib yang tadi ada 9 gitu. Jadinya ya Persib underclaim XG-nya gitu, underperform dari XG gitu. Jadi kenapa hanya mencetak 2 gol aja. Nah, selain Akil tampil baik juga memang ada beberapa momen di mana finishing yang terjadi kurang oke. Terutama dari Berguinho ya, ini masih belum ada peningkatan dari segi finishing. Berguinho itu sering mendapatkan bola-bola yang enak untuk bisa di-shoot langsung, tapi kayak masih telat mikir gitu, telat melakukan keputusan yang baik sehingga bolanya ya hilang momentumnya gitu. Dan dari pemain-pemain lain pun ada beberapa finishing yang perlu diperbaiki lagi. Nah ini juga jadi catatan ya, kritikan dari teman-teman followers Mata Persib juga memang menyoroti finishing ini masih kurang, dan ini terbukti dari XG gitu. XG 3,8 tapi gol yang dilesakan ini cuma 2 gitu. Jadi memang betul ada finishing yang kurang oke. Selain tadi Akil Safik bermain cemerlang di pertandingan ini seperti itu. Oke. Next match melawan PSM. Nah, kita nggak tahu nih ya nanti apakah ini disebut pekan ke-8 atau bagaimana. Karena ya harusnya sih ini laga tunda ya. Tapi kita lihat aja rilis dari Super League gitu seperti apa. Karena apa kita cukup mencatat ini karena kemarin kan Persija ada kartu merah ya, pemain asingnya Fabio, dan dia mendapatkan larangan bermain satu match secara regulasi. Nah, tapi secara hukuman komdis itu kita belum tahu. Dan ya beberapa bobotoh kemarin ada yang komentar kalau apakah Fabio bisa main lawan Persib. Nah, kita jawab belum tahu gitu. Jadi kalau hukuman satu pertandingannya berlaku di sini, berarti ya ini nggak dianggap partai tunda gitu, karena serempak semua klub memainkan laga ini gitu. Tapi kalau ternyata hukuman satu laganya baru berlaku setelah ini atau di pekan 16 nanti di awal tahun, ya berarti ada kemungkinan hukuman komdis tambahan jika ada itu berlakunya nanti pas lawan Persib gitu. Jadi ya itu mah ya udahlah ya, urusan Persija lah ya, urusan tim lain. Itu hanya menjawab pertanyaan aja dari followers kemarin. Jadi siapapun yang nanti absen atau yang memang tampil, kita harus tetap tampilkan yang terbaik. Ya nggak ada masalah, kedalaman squad juga oke. Adam Alis sudah kembali, lalu Mark Klok juga kondisinya sudah membaik.
Dan ya Andre Ujung juga perlahan setelah sembuh dari cedera sudah diberikan menit bermain yang lebih banyak, sehingga ya udah kita mah Persib siap, sedang on fire. Ramon Tangki juga sedang on fire. Jadi ya kita siap menyelesaikan paruh musim ini. Ya ini secara angka kita sekarang beda 3 poin dari Borneo FC dan berpeluang juga untuk menutup paruh musim sebagai juara ya. Tapi ya itu sebenarnya nggak penting, lebih ke untuk mental boost aja untuk tim. Itu sih kalau memang bisa menyelesaikan paruh musim dengan posisi 1 gitu. Oke, sekian dulu review untuk pertandingan ini ya. Mohon maaf kalau ada salah kata, tolong dikoreksi. Jangan lupa untuk di follow sosial media @matapersib dan di subscribe channel Mata Persib. Kita ketemu lagi di pertandingan berikutnya.